Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, keselamatan, ketenteraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersyukur dalam arti membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata kolbu, untuk membuka fuad hati nurani, sehingga hidayah atau cahaya dari Allah, energi dari Allah bisa masuk ke dalam diri kita masing-masing, sehingga mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat apabila kita bisa menginstal wahyu-wahyu Allah yang terdapat di dalam ayat-ayatnya. Sesuai dengan kita, yaitu topik untuk malam hari ini adalah KHGT atau kalender Hijriah Global Tunggal. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Al-Quran ini adalah tibyana likulli syai'. Al-Quran ini menerangkan tiap-tiap sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ya, ayat 89 itu ada kata-kata tibyana likulli syai'. Jadi menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas kalender hijriah global yang berhubungan dengan waktu, dan juga nanti di samping syariat saya akan bahas tentang hakikat dari waktu, sehingga kita itu wawasannya luas. Tambah ilmu, tambah wawasan luas, tidak sempit, tapi lebih komprehensif dalam kita belajar, selalu holistik, sehingga kita universal dan juga humanis dalam kita bermasyarakat di planet bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, KHGT itu muncul setelah ada Kongres Negara-negara Islam di Turki tahun 2016. Jadi kenapa kalau Masehi itu satu tanggal, satu hari bisa, kenapa kok ini yang kalender untuk Hijriah kok tidak bisa? Maka waktu kongres di Turki itu ya supaya sedapat mungkin dibikin kalender Hijriah global tunggal. Jadi menuju satu hari tanggal komariah di planet bumi ini. Jadi kalau hari ini hari Senin ya, tanggal 8 Muharram lah, ini maksudnya juga dalam planet bumi ini juga sesuai dengan tanggal itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalender ya, kita akan mengenal dulu ya beberapa jenis kalender di planet bumi ini ya. Sebenarnya ada banyak, tapi nanti akan kita sebutkan yang populer saja. Ada kalender Qibti. Kalender ini adalah kalender bangsa Mesir. Lantas ada kalender Jepang. Ada kalender Maya. Ini tahun 747 sebelum Masehi sampai 353 sebelum Masehi. Jadi dulu ya, kalau kalender kita yang masa ini kan mulai Nabi Isa, ini sebelumnya.
sudah ada kalender. Kemudian kalender Julian, ya ini tahun ini ya 1582 Masehi berakhir. Kemudian ada kalender Gregorius, ya ini yang terkenal dengan merubah hari berapa hari itu ya. Lantas ada kalender Hijriah yang akan kita bahas sebagai acuan untuk syariat dan juga untuk manasik atau peribadatan. Kemudian kalender Jawa, ya kalender Jawa juga ada, ya. Nah, kalau kalender yang lama itu kan ada 2500 berapa itu kan ada. Kalender Saka ini juga ada. Ada juga kalender Yahudi dan juga ada kalender Imlek, ya. Jadi beberapa kalender ini mungkin ada lagi ya, tapi saya tidak sebutkan. Jadi intinya memang kalender itu untuk menghitung waktu, ya, menghitung waktu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari kita berlancar ya, kita dalami dulu dalam kita kajian ini ya. Walaupun malam ini barengi ya. Tidak apa-apa ya. Ya, ada hari ulang tahun ya, ada hiburan ya, banyak toh ya, ya enggak apa-apa ya. Ngaji sih, misalnya besok siang atau pagi itu salah satu kita itu meninggal itu dikabarke, wah mambengi wis jengak pengajian tapi nek orang ngaji nonton dangdut meninggalnya sesuk aku mambengi petok nonton Tambur Sari. Nah anu ini kan pun beda toh, kesane ini pun beda. Maka kita ngaji sih wae. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Dalam ilmu astronomi ya, ini yang beredar itu bulan itu terbagi ada dua. Yang pertama adalah bulan sinodis. Ya. Bentar, tak berdiri sebentar. Jadi bulan sinodis adalah satu siklus bulan mengelilingi bumi dilihat dari posisinya terhadap bumi. Lamanya 29,53 hari dibulatkan menjadi 29 hari. Istilah ini banyak dikenal orang bahwa lamanya bulan mengelilingi bumi adalah sekitar 29 hari lebih sedikit ya. Ini istilah ya bulan sinodis ya. Jadi nanti ada istilah astronomi ya. Kalau belum paham ya pokoknya sinodis gitu aja. Bulan sinodis misalnya ya, siklus dari new moon, new itu bulan baru, new moon bulan baru ke bulan baru berikutnya, ke new moon berikutnya, atau dari purnama satu ke purnama berikutnya adalah 29,5 hari. Intinya bulan sinodis adalah siklus bulan dari fase new moon ke new moon berikutnya selama 29,5 hari. Sedangkan bulan sideris adalah siklus bulan tepat memutari bumi penuh satu kali putaran atau 360 derajat dalam hitungan ini hari. Nah, maka yang biasa dipakai adalah yang sinodis. Karena kalau bulan sideris itu hanya dikenal oleh sejumlah ilmuwan ya, mahasiswa jurusan astronomi, kosmologi ya, astrofisika atau mungkin para pecinta benda-benda langit. Nah, peredaran bulan mengelilingi bumi dilihat dari posisi bintang yaitu lamanya 27,322 hari. Ini kalau istilah tadi ya sideris. 27 hari, 7 jam, 43 menit, 12 detik. Merujuk ensiklopedia ya. Kalau dibulatkan 27 hari ini yang 360 derajat tadi. Nah, bulan sideris atau orbit bulan relatif terhadap bintang atau matahari adalah 27,3 hari atau perjalanan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran penuh 360 derajat. Nah, untuk bulan yang sinodis tadi itu memang ada perbedaan, yaitu antara bulan new moon, bulan baru ke bulan baru atau bulan purnama ke bulan purnama berikutnya. Nah, bulan mengorbit keliling bumi sejauh 331 derajat ya 15 selama 29 hari 12 jam 44,04 menit
dia bergerak dalam satu hari sejauh 11 derajat tambah 12 nih, jadi kelilingnya 360 ya, dikurangi 331 derajat 15 ini sama dengan 28 derajat 45, kalau dikalikan 12 atau bulan Komariah, maka satu tahun Islam adalah 354 hari 8 jam 48 menit dan 36 detik, atau 345 derajat gerak edar bumi mengelilingi matahari. Ini memang kalau kita mempelajari bumi kita ya, kan sering saya sampaikan bumi kita ini bulat, kemudian rotasi 24 jam itu kecepatannya 1665 km per jam, kemudian mengitari matahari berevolusinya kecepatannya 103.000 km per jam, dan beratnya para ahli memperkirakan 600 triliun ton. Itu kalau dipelajari memang sangat luar biasa. Dan ini mengorbit matahari. Lah bumi ini dikelilingi oleh bulan setahun 12 bulan sebagaimana dalam surat Taubah ayat 36. Nah ini surah 10 ya, surah Yunus ayat 5 sebagai acuan atau hukum kita dalam belajar ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari menyala atau sumber penerangan, dan komar atau bulan bercahaya, dan dia tetapkan padanya komar itu manazilah atau garis edar atau orbit, agar kamu ketahui bilangan tahun dan hisab atau perhitungan. Jadi hisab itu perhitungan. Tidaklah Allah ciptakan yang demikian itu kecuali secara hak, benar, logis. Dia jelaskan ayat-ayatnya untuk kaum yang berilmu atau ya'lamun, yang mengetahui. Yang mengetahui otomatis yang belajar. Kalau yang tidak belajar tidak mungkin mengetahui kan. Nah, jadi ini sebagai landasan bahwa ada kata-kata ya, matahari dan bulan itu ya, untuk apa? Lita'lamu, supaya kamu itu mengetahui adada sinina wal hisab. Jadi perhitungan tahun dan hisab, untuk menghitung. Nah, jadi hisab itu memang ada dalam Al-Quran ya. Maka kalau di depan tadi saya sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu menerangkan tiap sesuatu, tibyana likulli syai' ya. Maka orang yang jauh dari Katulistiwa ya, dan saya punya teman sekarang di Finlandia Pak, itu di sana itu kalau menyebutnya negara tanpa malam. Nah kalau matahari pas di utara itu terbenamnya itu jam 22 lebih sedikit, nanti jam 3 lebih sedikit sudah terbit lagi. Nah ini kalau pakai hitungan ru'yah bulan dulu, mau siam dan atau mau lebaran, tidak bisa Pak. Maka Al-Quran hisab istilahnya. Dan umat manusia ini dikatakan umatan wasato dalam surah Al-Baqarah ayat 143, umat tengah. Maka umat tengah inilah yang untuk acuan. Jadi ada garis bujur timur, ada garis lintang utara, lintang selatan. Maka kalau yang misalnya di Finlandia sebelah sana itu ditarik ya, garis bujur timur, bujur baratnya berapa derajat, nanti disamakan dengan yang di tengah yang dekat Katulistiwa. Lantas nanti disamakan acuannya untuk ikut yang tengah itu. Waktu sholatnya mungkin yang secara syariat seperti itu. Kalau lihat matahari ya tidak bisa. Subuh ya piro, maghrib piro, terbenamnya seperti itu ya. Ya, di dalam Al-Quran itu memang kalau kita pelajari ternyata hisab itu ada, dan itu tadi dikuatkan surat Al-Isra ayat 12, di situ juga ada kata-kata hisab. Lantas dalam surat Fusilat ayat 37 ya, ini ada ayat
Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna inna kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari ayat-ayatnya ialah malam dan siang dan matahari dan bulan-bulan. Janganlah bersujud untuk matahari dan janganlah pula untuk bulan atau qamar, tapi bersujudlah untuk Allah yang telah menciptakan semuanya itu jika kamu mengabdi dan menyembah kepadanya. Jadi memang kalau kita patuh tunduk pada benda itu tidak boleh, tapi hanya pada Allah, karena fungsinya tadi diyaan, ya, samsa itu diyaan sebagai pelita, wal qamara nuran, dan bulan percaya karena memantulkan dari bumi itu. Kita lanjut dulu ya, nanti kita jelaskan di belakang. Ini di dalam surat Yasin ya, ayat 40. La samsu yang bagi laha antut rikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kulung fi falakin yasbahun. Tidaklah patut matahari baginya mencapai bulan atau qamar, dan tidak pula malam mendahului siang, dan setiapnya bergerak beredar di angkasa ya, jadi daerah kutub utara dan selatan akan terjadi siang dan malam setiap 6 bulan sekali. Maka kalau di khatulistiwa siang hari dan kutub-kutub terjadi kegelapan itu, maka bulan tidak matahari tidak mendahului bulan. Ya, bukan berarti malam mendahului siang atau sebaliknya, dan matahari tetap beredar dalam garis edarnya, dan tidak akan matahari protes kepada bulan bahwa waktunya siang kenapa terjadi kegelapan. Jadi tidak ada protes matahari dan bulan, itu ya sesuai sunatullahnya seperti itu. Bukan kok, wah ini harusnya malam, matahari harus tergendam, tidak bisa memang karena sebelah sana ya. Nah ini sebetulnya secara ilmu astronomi kosmologi bahwa bumi itu bulat, Pak. Kan Bapak sering tahu bumi itu datar itu kan dulu flat itu kan ngayal sekali ada itu. Tapi ini mengatakan Mbak, sebetulnya kalau dengan adanya fakta ya, karena kan ayat Allah itu memenuhi aspek ya koherensi. Ayatnya itu tidak bertentangan dengan ilmu yang lain. Satu ayat tidak bertentangan dengan ayat lain, tidak bertentangan dengan fakta, tidak bertentangan dengan alam semesta. Kemudian memenuhi korespondensi, mesti ayat itu ada faktanya, ya. Kalau suruh ikut umat tengah ya sana ya, faktanya ada. Kemudian ada aspek pragmatis, yaitu bermanfaat untuk umat. Jadi bisa dipraktekkan. Begitulah kira-kira ya yang berhubungan dengan matahari dan bulan tadi. Sekarang kita menginjak topik ya tentang kalender hijriah global tunggal atau istilahnya KHGT. Ya. Ini merupakan versi paling mutakhir dari upaya umat Islam sedunia untuk menyatukan penanggalan mereka. Kalender ini berprinsip satu hari satu tanggal di seluruh planet bumi atau seluruh dunia ini. Artinya jatuhnya tanggal baru hijriah ya hijriah adalah pada hari yang sama di seluruh muka bumi. Misalnya 1 Syawal ini jatuh ini ya dan lain sebagainya. Ini intinya maksudnya memang satu tanggal harinya sama di planet bumi ini ya. Jadi KHGT itu seperti itu. Kemudian parameternya Pak. Parameternya. Ini tak baca nih biar jelas ya. Parameter KHGT ya tadi saya sebutkan di Istanbul Turki ini adalah satu, seluruh muka bumi adalah satu matlak ya, ini salah ketik ya, bukan matka tapi matlak. Matlak itu tempat apa itu terbit bulan sabit itu. 2, bulan baru dimulai apabila terjadi imkan nur ru'yat dengan ketinggian 5 dan elongasi 8 derajat.
atau IR 5 dan 8 di suatu tempat manapun di muka bumi sebelum pukul 00 UTC atau GMT. GMT itu Greenwich Mean Time. Jadi di London, di Inggris sana ada ini ya. Kalau matahari di atasnya itu jam 00 ya, berarti sama sini selisihnya. Kalau dulu saya sering nyetel radio BBC sebelum ada HP itu, kalau jam 8 malam itu di sini jam 1, sana sudah jam 1 malam, jam 1 siang berita, sini jam 8 malam, itu mungkin ada tandanya itu. Dulu kalau radio BBC seperti itu. Nah, walaupun ini ya 5 derajat hilal dan 8 elongasi terjadi setelah lewat pukul 00 GMT tadi. Bulan baru juga tetap dapat dimulai pada hari itu dengan ketentuan ini 5 dan 8 elongasi tinggi hilal dan elongasi tersebut mencapai daratan benua Amerika, dan B ijtima di zona waktu timur bumi terjadi sebelum fajar. Nah, jadi yang disepakati di Istanbul Turki itu ya, kalau jam 00 waktu GMT itu berlaku di barat sana terjadi hilal ada, itu maka hari itulah sudah dimasuk. Atau kalau sebelah timur terjadi ijtima sebelum fajar. Ijtima itu bahasa akademiknya konjungsi ya, konjungsi. Jadi kalau tadi ada salah ketik matlak, itu tempat terbit benda-benda langit itu namanya matlak, Pak. Jadi batas daerah geografis hilal, yang terbit hilal itu namanya matlak, dari kata tola'a. Ya. Maka tadi ya kongres di Turki itu sebenarnya membuka pintu secara ilmiah ya. Jadi keputusannya itu kan dengan iman dan ilmu. Maka kita sebagai umat tengah ya, kita harus baiknya memang ya mengikuti kan begitu, karena itu sudah untuk kemaslahatan manusia atau umat Islam di muka bumi ini. Kalau menerima kalender global itu di negeri kita akan bersatu secara internal dalam negeri kita. Ini kalau KGT ini diterima di Indonesia misalnya, ini satu Indonesia nanti bareng, Pak ya. Tanggal 1-nya bareng, bersatu secara internal. Secara internal itu dalam negeri. Karena kita menerima satu kalender bersama. Kedua, dalam waktu yang sama kita memperoleh keuntungan juga, yaitu berpeluang untuk mengajak bangsa muslim lain untuk mengikutinya, karena kalender yang kita ajak mereka untuk mengikuti itu adalah global. Jadi global itu satu bumi itu. Dan dapat diterapkan di tempat mereka masing-masing. Bahkan itu akan menjadi kontribusi masyarakat muslim Indonesia kepada dunia Islam dalam upaya penyatuan sistem tata waktu Islam. Dengan demikian kita tidak perlu menggunakan pendekatan bertahap penyatuan lokal lebih dahulu dengan kriteria lokal, lalu kemudian kriteria itu diubah dengan menggunakan kriteria global. Jadi kalau misalnya seperti ru'yah ataupun wujudul hilal itu kan sifatnya lokal, lah ini sifatnya global. Nah, kita melihat benda langit dulu ya, ini tata surya kita ya. Ini cuma tambahan saja, taruh planet itu bumi kita 1 tahun mengitari matahari, yang lain itu ada lain-lain, ini kecil tulisannya ya. Kalau Venus itu cuma 88 hari. Ini terjadi di Yasalam dulu waktu itu ya. Kita lihatkan dulu planet sebelum kita nanti saya ulang lagi. Nah, menjelang maghrib ya, itu situasi seperti ini. Maka tadi kalau orang yang di Finlandia hanya jam 10 malam ya juga seperti maghrib ini ya. Kadang materinya masih kelihatan, belum sunset ya. Karena istilahnya negeri tanpa malam. Maka kita perlu untuk mempelajari ayat-ayat semesta. Nah, ini contoh gambar kalau keadaan bulan atau hilal, Pak.
Jadi misalnya ya, tadi kan sebutkan di barat itu sebelah ini. Ini Amerika ya, yang hijau, biru ya. Kemudian yang merah ini termasuk sebagian Afrika dan Asia Tengah, termasuk Timur Tengah. Ya, di Indonesia ini masih hitam. Nah, ini kalau terjadi sana yang di hijau, biru itu sudah ada hilal, walaupun Indonesia belum ada, itu namanya transfer matlak. Jadi harus mengikuti sana, ya, mengikuti sebelah sana. Nanti satu hari satu tanggal, ya. Tapi kalau tidak mengikuti sana, nanti satu hari, dan dengan syarat yang di sini ini termasuk Selandia Baru agak ke sini, ya. Selandia Baru itu kan batasnya hari kalau Masehi ya kan di sebelah sana Pasifik, Selandia Baru. Selandia Baru pertama misalnya di sini ini jam 8 ya. Selandia Baru sana mungkin sudah jam 11 karena di Papua sudah jam 10. Ya. Jadi itulah, maka syaratnya di sini ijtima itu sudah sebelum fajar. Jadi posisi hilal dilihat dari bumi seperti ini. Karena bumi kita memang bulat. Jadi ada perbedaan tinggi hilal. Tadi kan di sini kan syaratnya yang di sana tadi ya Pak, itu 5 derajat di atas ufuk dengan elongasi ya, 8 derajat. Elongasi itu sudut ya antara bulan dan matahari. Ya. Nanti mungkin saya di belakang ada keterangan ya. Wah, ini astronomi. Nah, tadi saya sebutkan GMT ya, di bit main time tadi. Itu waktu konjungsi. Nah, waktu konjungsi itu biasanya kalau posisi matahari dan bulan ya, itu segaris di tengah khatulistiwa, itu akan terjadi gerhana, Pak. Jadi kalau ada gerhana matahari itu biasanya ya maghribnya itu matahari terbenam dulu, nanti bulannya belakangan. Ya, itu namanya konjungsi atau ijtima. Wah, maaf, ini berarti ketikan saya belum masuk nih. Nah, kembali ke parameter KHGT ya Pak ya, bahwa tadi saya sebutkan ya, bahwa Kongres di Turki tahun 2016 itu memang memutuskan seperti itu. Lantas untuk Indonesia ya, itu kan yang sudah memulai itu dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah sudah memulai tahun ini memakai KHGT ini. Jadi pakai kalender Hijriah global tunggal. Jadi nanti mungkin kalau yang lain tinggal nanti kelanjutan dari kongres di Turki, di Istanbul Turki ini ditindaklanjuti atau tidak ya, kita tidak tahu, tapi intinya memang kemaslahatannya itu lebih banyak. Dan ini bukan istilahnya ujuk-ujuk, itu bukan, tapi memang jauh-jauh hari itu ya sudah direncanakan dari negara-negara Islam itu gimana supaya bisa sama, supaya tidak terjadi hal-hal yang selalu khilafiyah terus ya. Nah, ini memang khususnya tantangan bagi ilmuwan ya, untuk ya implementasi kepada umat, supaya apa? Supaya memang ya kita ini bersatu ya dalam satu hari satu tanggal, sehingga kalau satu hari satu tanggal itu kan wis ngerti, jadi mau beribadah itu sudah tahu, orang ngenteni sik itu loh. Maka tadi saya sebutkan ya,
umatan wasato, umat yang tengah itu sebagai ya acuan umat-umat yang di luar 23,5 derajat itu. Jadi bumi kita zigzag ya, ke kanan ke kiri, itu yang di sebelah sana itu harus mengikuti yang di tengah atau yang di khatulistiwa. Nah, makanya dengan demikian ya, kalau hal-hal yang berhubungan dengan kalender hijriah global tunggal ini memang perlu kesabaran, perlu ya perlu dari kita ini tidak harus memaksakan ya. Nah, sekarang saya akan tadi kan saya sebutkan ini dari sisi syariat ya. Nah, sekarang kita melihat esensi waktu, Pak. Ya, walaupun ini mungkin yang Bapak Ibu di grup tilawah ya, itu pernah saya sampaikan ya lewat tulisan. Tapi intinya kalau belum saya di sini saya jelaskan dulu karena saya menyampaikan harus paham dulu ya. Maksud saya gini, esensi waktu ya. Kalau orang sampai rebut hitung ya nek Jawa, nek bahasa rebut hitung bahasa Indonesia apa nih? Kerah. Gue bahasa Jawa ya. Rebut hitung. Jadi misalnya ada rebut hitung atau istilahnya mengaku aku yang benar lah gitu kan ya. Itu kita kalau sudah memahami esensi waktu ya, esensi waktu kan Allah itu hanya membuat ruang dan waktu, Pak. Terus yang menamai ya, iki Januari, iki Agustus ya, sampai Desember itu kan Gusti Allah orang gawe. Yang menamai itu kan manusia. Termasuk Muharram, termasuk itu kan Allah tidak memberikan nama. Nah, itulah manusia konsensus. Konsensus itu istilahnya musyawarah bersama menentukan itu. Misalnya di Indonesia itu kalau berjalan lewat kiri, nah itu konsensus atau undang-undang di Indonesia. Nah, ini juga gitu. Hari dari Ahad ya, Ahad, Isnaini, Salasa, Arba'ah, Khamsah, kemudian Jumat dan Sabtu. Aslinya Sabtu 7 tapi ganti Sabat, Sabtu. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan Allah itu tahu ya. Nah, tentang bahasa juga kita harus tahu esensi dari waktu. Karena Allah itu ya kecerdasannya tanpa batas. Kadang manusia itu membatasi. Wah, nek ora pas dino iki ora ditompo. Nek ora pas dino iki salah. Nah, ini yang kita sebenarnya tidak boleh di situ. Kalau kita sudah ma'rifatullah ya, kita sudah tahu hakikat sesungguhnya ya, bahwa itu sebenarnya karena manusia yang memberi nama, bagi Allah itu sebenarnya semua baik-baik saja. Karena Allah itu ya lewat semesta ini kecerdasannya tanpa batas, kemudian memberikan kita ilmu itu juga tanpa batas ya. Kadang manusia itu membatasi ya. Membatasi sehingga akhirnya yang terjadi yaitu tadi merasa paling benar, merasa paling baik, kemudian menyalahkan yang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau kita pun pakai kalender hijriah global tunggal ya, tidak usah menyalahkan yang belum. Karena apa? Ya, orang itu berproses sesuai ruang dan waktu. Kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjustifikasi. Karena semua itu bagi Allah itu kalau kita kembali kemarin ya, mendaki jalan yang sukar, jalan alternatif itu memang kita juga melepaskan dualitas sehingga yang terjadi ini bagi Allah adalah semua kebenaran. Sebagai contoh saya ulang-ulang ya, kalau ada gunung meletus
merusak, saat itu manusia memberi judul musibah. 4 tahun kemudian panennya baik, tambangnya pasir dan lain-lain baik, orang memberi judul berkah. Nah, maka biasanya ya, kalau manusia khususnya laki-laki itu bisa jiwanya kembali kepada Allah itu kalau sudah babak belur. Babak belur itu ya ketulo-tulo itu lagi keling Gusti Allah biasanya gitu. Nek kayak enak duwite akeh no wah hormat metu wae misal gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi memang sebetulnya yang baik untuk ruhani kita, yang baik untuk jiwa kita itu kadang pikiran kita atau tubuh kita menolak ya. Tapi itulah sebetulnya ya perjalanan manusia. Maka kita yang sudah diberi kehidupan ini ya, hidup ini sempurna, kita harus bersyukur, kita harus ya selalu bersama Allah dalam arti kita membuka hati, membuka diri sehingga hidup ini menjadi bahagia. Seperti kemarin keseimbangan itu ada. Kalau sudah ada keseimbangan, itu yang terjadi adalah kita akan selalu bahagia, damai dalam keadaan apapun, tidak gelisah dan tidak susah kan begitu. Karena Al-Quran diturunkan itu bukan untuk kesusahan ya, surat Toha ayat 2 itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tahu mungkin Bapak Ibu ya selak nonton ya. Maka untuk malam ini nanti kita bisa lanjut yang lain yang berhubungan dengan ini, dan sedikit sudah cuplikan bahwa esensi waktu itu sebenarnya seperti itu. Yang intinya ya itu adalah endingnya 1 hari 1 tanggal, intinya di situ ya. Tujuannya 1 planet bumi ini 1 hari 1 tanggal. Nah, itu nanti kita tunggu ya kelanjutannya dari mungkin negara-negara yang lain, termasuk tadi karena kongresnya di Turki, ya Turki nanti bagaimana. Demikian yahdillahu linurihi mayasa, Allah memberi cahaya petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrul minallahi wa fangqorib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.